tanya waktu masih kecil, nak, kalau besar mau jadi apa? Coba jawabannya apa coba? Dokter, ya kan? Pilot, pramugari, dokter gigi, pemulung. Masih ingat lagunya Susan? Susan, kalau gede mau jadi apa? Aku kepingin pinter, biar jadi dokter. Setelah jadi dokter mau apa? Setelah memegang sertifikat dokter mau apa? Setelah dapat gelar STH mau apa? Setelah punya gelar insinyur mau apa? Saudara-saudara, ada orang-orang yang salah mendefinisikan sukses, sehingga setelah mencapai apa yang dianggapnya sukses, masih bingung mau diapakan sukses ini. Maka benarlah apa yang pernah dikatakan oleh Pak John Maxwell, orang yang sukses, masih ingat, adalah orang yang menemukan tujuan hidupnya, memaksimalkan potensi hidupnya, dan menebar kebaikan sepanjang hidupnya. Saya diberkati oleh seorang pengkhotbah yang mengatakan, Allah mau kita menjadi orang yang sukses. Dan dia memberikan segala macam resource supaya kita menjadi sukses. Sebab sukses Anda adalah reputasi Allah. Sukses Anda mengganggu reputasi Allah. Dan demi menggaransi sukses, Allah memberikan hukum. Law. Amsal pasal 3, nanti kita akan bahas, saudara. Nah, masalahnya adalah kita semua bingung bagaimana mengejar sukses tanpa memperhatikan apa yang Tuhan kasih tahu. Begini, Tuhan menciptakan ikan dengan hukum. Supaya ikan menjadi maksimal, dia harus tinggal di air. Maka kalau ikan keluar dari air, pasti dia mati. Hukum itu menggaransi supaya engkau mencapai titik maksimal seperti yang sudah seharusnya direncanakan oleh Allah sebelum kita lahir. Kalau kita melanggar hukum, jangan heran kalau engkau tidak mencapai titik maksimal itu. Burung di udara, burung diciptakan untuk terbang di udara. Kalau dia kesukaannya nyelam, pasti dia akan mati, ya kan? Karena dia diciptakan bukan untuk menyelam. Jadi cara terbaik untuk kita menjadi maksimal adalah ikutilah hukum yang Tuhan sudah beritahu. Karena hukum itu menggaransi engkau mencapai titik maksimal. Mari kita baca Amsal pasal 3. Ini menjadi pewahyuan buat saya dalam beberapa hari ini, saudara-saudara. Amsal pasal 3 menolong kita menggaransi. Dan ini berlaku buat kita semua. Saudara, teman-teman hamba Tuhan, pengusaha dan sebagainya, tolong perhatikan. Ini sebetulnya yang Tuhan kasih tahu adalah cara atau bagaimana kita meraih sukses dalam kacamata Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Law, ini hukum, ini manualnya. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan selanjutnya, sebetulnya yang Tuhan kasih tahu di sini apa? Setiap pedoman, setiap hukum disertai dengan ganjaran. Kalau engkau ingin menerima ganjaran ini, maka lakukanlah ini. Ganjaran itu mengikuti prinsip yang kau lakukan. Nah, saya mau hubungkan dengan tadi. Try not to become a man of success, but become a man of value. Kalau kita sudah memegang nilai, kalungkanlah kasih setia pada lehermu, itu nilai. Kesetiaan itu nilai hidup, itu prinsip. Maka otomatis penghargaan akan datang. Ketika Anda sudah menjadi orang yang bernilai, sukses akan mengikuti nilai. Amin. Gini, saya baru membaca, ada seorang yang pengusaha namanya Michael Zuk, yang dia pernah membeli gigi berlubang milik John Lennon dihargai 32 juta. Saya mau tanya, gigimu yang berlubang yang dicabut dokter dihargai berapa? Dibuang. Kenapa gigi berlubang milik John Lennon dihargai 32 juta dan gigimu dibuang dan tidak ada yang mau? Yang membedakan apanya? Pemiliknya. Saudara-saudara, saya baru membaca kalau David Beckham dihargai 37,5 juta, 5 juta pound sterling waktu transfer ke sebuah klub di Inggris.
itu triliunan. Berapa nilaimu dalam 1 jam ditentukan oleh nilai apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Maksudnya begini, saya mau kasih tahu ini sebetulnya yang namanya ini barang ini plastik sama kulit tiruan. Dan saudara bisa menemukan di pasar. 1 meter barangkali harganya hanya 15.000 atau 100.000. Tapi kalau sudah di tangan orang yang punya kreativitas, ini bisa harga 500.000. Jadi yang penting bagi kita sekarang, supaya kita punya nilai, saudara harus tahu apa yang paling menonjol yang bisa memberikan dampak positif dalam hidup saudara. Nah ini saudara-saudara. Kalau kita dihargai 1 bulan 5 juta, sedangkan David Beckham itu bisa triliunan, yang membedakan apanya? Sama, kita punya waktu sama-sama 24 jam, 1 hari 1 malam. Ya kan? Kita sama-sama manusia roh, tubuh, dan jiwa. Yang membuat beda apa? Ada sesuatu yang berbeda di dalam diri David Beckham dengan kita, berbeda. Apa yang membuat beda adalah karena David Beckham sudah mengasah karunianya, sehingga karunianya itu mendatangkan nilai. Jadi saudara ingin menjadi orang yang benar-benar dibanjiri rezeki, kembangkanlah bakat yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh. Karena waktu bakatmu menjadi berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang, orang akan menghargai atau menilai apa yang kau miliki. Amin. Jadi jangan tersinggung kalau ada orang mengatakan, sumber utama penyebab kemiskinan bukan duit, bukan karena kekurangan duit, bukan karena kekurangan resource. Yang membuat kita miskin ialah kekurangan kreativitas, malas. Dan orang malas sudah digambarkan oleh Alkitab. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Besok miskin. Oke, saya kembali kepada tadi. Setiap kita sudah diberi karunia oleh Tuhan. Setiap kita dalam ruangan ini, siapapun saudara, dari manapun asal saudara, mungkin saudara merasa dari kampung, dari udik, tidak punya apa-apa, kita sudah punya deposit yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Persoalannya adalah bagaimana Anda memelihara deposit yang Tuhan berikan itu. Mau dibiarkan, mau dikubur seperti yang malas dan jahat itu, atau mau dikembangkan. Terserah saudara. Akhir hidupmu mau seperti apa tergantung Anda. Jadi begini, selama ini kalau ada orang miskin kita salahkan iblis. Ini karena di sini daerahnya terkutuk, kita banyak hal-hal, ada kuasa jahat di sini, dibuat kita jadi miskin di sini. Saudara-saudara, yang membuat Anda miskin bukan karena iblis. Ya kan? Sekali lagi, kasihan iblis. Selalu dijadikan kambing hitam. Yang membuat Anda miskin dan tidak bisa mendatangkan banyak karena Anda tidak mengembangkan apa yang bisa bernilai dalam hidup Anda. Maka mulai sekarang, pikirkanlah dengan baik apa yang harus kita lakukan supaya kita punya nilai. Begini. Kalau Anda hidup hanya mau sekedar bertahan hidup, saya kasihan dengan saudara-saudara. Karena Tuhan menciptakan kita bukan hanya untuk sekedar hidup, mengisi 24 jam dengan kegiatan supaya kita hidup. Kita diciptakan bukan hanya untuk sekedar hidup. Kita diciptakan untuk hidup berdampak dan bernilai bagi orang lain. Amin. Jadi saya mau kasihan dengan saudara. Saya betul-betul kasihan dengan saudara kalau setiap hari hanya memikirkan, aduh bagaimana saya bisa hidup hari ini. Aduh bagaimana supaya saya bisa hidup hari ini. Kasihan. Sio mamai. Saudara diciptakan bukan hanya untuk sekedar hidup dan cari hidup. Tuhan menciptakan kita mati di kayu salib bukan hanya untuk kita jadi hidup, supaya kita berdampak. Amin. Haleluya. Oke, kembali kepada tadi. Persoalannya adalah bagaimana supaya kita bernilai, maka pegang-peganglah nilai yang sudah jelas, yang sudah dikatakan oleh Alkitab tadi. Ingatlah perintahku, kalungkanlah kesetiaan, andalkan Tuhan. Itu semua adalah value, nilai-nilai surga yang harus kita terapkan. Nah kalau saudara hidup kok tidak mengikuti nilai, saudara akan menuai akibatnya. Saya baru mendengar Pak Miles Monroe menjelaskan, mohon maaf nih, dia menjelaskan mengenai masalah pernikahan dan seks. Ternyata saya baru tahu yang namanya pernikahan dan seks itu adalah perjanjian darah.
Dan karena itu perjanjian darah hukumnya adalah hidup dan mati. Mohon maaf. Di dalam perjanjian lama, pada waktu orang baru nikah, malam pertama itu ditunggu oleh imam dan jemaat. Apa yang dilakukan oleh imam? Menunggu. Ketika malam pertama dilempar kain dan kain itu keluar sudah berdarah, ada darahnya, maka dinyatakan sah. Karena nikah adalah perjanjian darah, itu valid. Maka orang yang menikah kok tidak menjaga kesucian, ada hukumannya, hidup dan mati. Itu value, itu nilai-nilai daripada Alkitab. Maka dengan jelas, kalau Joni menikah dengan Robert, Hana menikah dengan Siti, itu melanggar hukum. Karena tidak akan ada darah keluar. Jelas ya? Saudara-saudara, nilai itu adalah aturan yang sudah ditetapkan. Bagian kita adalah menghidupi nilai itu, tidak usah macam-macam. Ikan, kau tidak usah macam-macam, tinggallah dalam air. Masih kamu hidup, tidak usah loncat-loncat mau tinggal di apartemen, di air. Kita semua, para pelayan Tuhan, kita semua yang ada sekarang, hidupilah nilai-nilai yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa tadi? Peganglah kebenaran firman. Hidup di atas kebenaran firman. Jangan lupa perkatakan, lakukan, maka engkau akan diberi umur panjang dan damai sejahtera. Ada yang umur panjang tapi susah menderita, ada. Saya tidak mau itu, saudara-saudara. Saya umur panjang plus damai sejahtera. Jadi umur panjang yang bisa dinikmati. Amin. Ada yang umur panjang tapi habis di penjara karena kena KPK itu. Saya tidak mau begitu. Maka caranya adalah janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Maka saya benar, orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Apa saja yang diperbuatnya sukses. Jadi lakukan dulu nilainya, pegang dulu prinsipnya, hidupi dulu nilai, sukses akan datang. Try not become a man of success, but a man of value. Amin. Nah, persoalannya adalah kita mau loncat. Kebanyakan kita mau ambil jalan pintas. Mau cepat kaya, tapi tanpa menjalankan perintah Tuhan. Justru malah melanggar firman Tuhan. Ujung-ujungnya kena KPK, di penjara. Ya kan? Mau cepat kaya, jual diri 80 juta satu malam. Sekarang namanya menghiasi media sosial, media televisi. Saudara, ada cara-cara orang yang pengen sukses tapi tidak punya nilai. Akhirnya tidak dinilai, tidak dihargai orang. Karena kita tidak pegang nilai dalam hidup. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making you lebih baik.